Pagi, siang, sore, dan malam, Bapak Ibu dan semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai proyek kelompok kami dengan judul Peningkatan Penggunaan Energi Efisien sebagai Langkah Mengurangi Pemanasan Global dan Mencapai Tujuan SDGs 7. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan saya Ulastari Surbakti dengan NIM 26022922313 dari jurusan Teknik Industri, Binus Online. Baik, adapun latar belakang dari proyek kami adalah mengenai tentang pemanasan global, di mana pemanasan global ini disebabkan oleh akumulasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil, telah meningkatkan suhu rata-rata bumi dan berdampak pada perubahan cuaca ekstrim, kerusakan ekosistem, serta ancaman terhadap keberlanjutan kehidupan manusia. Sektor energi yang menyumbang 73% emisi gas rumah kaca global menjadi penyebab utama masalah ini. Oleh karena itu, Sustainable Development Goals atau SDGs yang ketujuh menekankan mengenai transisi menuju energi bersih dan terjangkau untuk mendukung pembangunan keberlanjutan. Indonesia sendiri dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat. Lebih dari 60% pasokan listrik nasional masih bergantung pada batu bara, yang berpotensi memperburuk pemanasan global dan mengancam ketahanan energi. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memahami dampak konsumsi energi terhadap pemanasan global dan mendukung pencapaian SDGs 7. Untuk rumusan masalah dari proyek kami ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat mengenai dampak penggunaan energi efisien dalam mengurangi pemanasan global. Yang kedua, apa saja faktor yang menghambat adaptabilitas masyarakat dalam penerapan penggunaan energi efisien dan di berbagai sektor. Yang ketiga, strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran dan adaptabilitas masyarakat tentang penggunaan energi efisien guna mencapai tujuan SDGs 7. Berdasarkan hasil temuan di lapangan melalui wawancara dengan Bapak Rivaldi Sinalahi mengenai penggunaan energi bersih dan pemanasan global, dapat disimpulkan bahwa beliau telah memahami pentingnya transisi menuju energi bersih dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, penggunaan energi bersih tidak hanya menciptakan lingkungan yang sehat, tapi juga mengurangi polusi yang dihasilkan dari produksi energi konvensional. Oleh karena itu, beliau menekankan pentingnya penghematan energi untuk menekan laju pemanasan global yang saat ini telah terjadi. Bapak Rivaldi juga memberikan upaya yang dilakukan di tempat kerjanya dalam mendukung energi bersih dan penghematan energi. Perusahaan tempat beliau bekerja telah beralih ke sumber energi yang lebih bersih seperti gas alam, tenaga surya, dan air. Selain itu, perusahaan tersebut juga gencar melakukan kampanye hemat energi di setiap cabangnya dengan cara menggunakan listrik dan bahan bakar seperlunya, serta mengedukasi karyawan tentang pentingnya efisiensi energi. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan keberlanjutan dan mengurangi dampak pemanasan global di kemudian hari. Adapun dari hasil wawancara ini didapatkan beberapa solusi yang dapat kita ambil, di mana yang pertama adalah meningkatkan penggunaan energi bersih dalam aktivitas sehari-hari, seperti beralih ke kendaraan listrik atau memanfaatkan sumber energi terbarukan di rumah. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya efisiensi energi dengan mengurangi penggunaan energi yang tidak perlu, seperti mematikan pelatihan listrik saat tidak digunakan. Yang ketiga, perusahaan juga harus mulai melakukan transisi energi bersih dari energi yang berbasis minyak dan gas ke energi yang lebih bersih, seperti gas alam, tenaga surya, dan tenaga air. Yang keempat, perusahaan juga berpartisipasi aktif dalam kampanye Net Zero Emission 2060 yang dicanangkan oleh pemerintah,
untuk mendukung target pengurangan emisi karbon. Perusahaan juga harus menerapkan program hemat energi di setiap cabangnya, seperti penggunaan listrik secara efisien dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Yang keenam juga perusahaan diharapkan dapat turut berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR, seperti menanam pohon atau edukasi masyarakat tentang penggunaan energi. Dari hasil wawancara juga saya mendapatkan beberapa masukan yang sangat berharga yang dapat saya refleksikan pada diri saya sendiri, di mana wawancara ini memberikan perspektif baru tentang pentingnya penghematan energi untuk minimalisir dampak buruk dari konsumsi energi berlebihan, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan juga sehat. Selain itu, saya juga memperoleh beberapa poin penting yang dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama adalah memulai menggunakan energi bersih dari diri sendiri, seperti beralih ke kendaraan ramah lingkungan atau memanfaatkan sumber energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berkontribusi aktif dalam penggunaan energi bersih. Hal ini ditujuankan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga, mengedukasi orang lain tentang pentingnya penghematan energi, agar bersama-sama kita dapat menekan laju pemanasan global yang sudah terjadi saat ini. Melalui refleksi ini, saya semakin menyadari bahwa langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Sekian yang saya dapat presentasikan mengenai proyek kami. Semoga dapat diterima oleh Bapak Ibu dosen sekalian. Jika ada salah kata dalam perilaku juga, saya mohon maaf. Terima kasih.